Tapi masih nanya tentang perbedaan. Kalau tadi kan metode lain nih. Tapi bukannya TK kayak gitu juga? Oh enggak ya? Yang tadi dibilang kan Montessori itu lebih ke perkembangan individualnya yang kita. Jadi kayak kita nggak menyamaratakan kan. Di saat belajar itu misalkan di TK biasa mungkin hari ini mereka menggunting semua menggunting. Oh iya. Mereka tracing semua tracing. Padahal di saat itu misalnya ada yang short, ada yang gitu. Nah itu dia, itulah perbedaan kayak Montessori itu lebih membebaskan. Hari ini dia mau. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Haikal Fanzuli di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Nah teman-teman, kalau dari kemarin tuh kita habis ngundang guru-guru dari Alif School. Nah kali ini kedatangan guru lagi. Nah itu dari Alif yang lain nih bentuknya nih, lebih formal sekarang. Alif Montessori School. Oke, kita sambut ya. Arigi dan Kak Mulul. Assalamualaikum Arigi Kak Mulul. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Arigi Kak Mulul? Ini yang Kak Mulul yang mana Kak Arigi? Yang itu ya. Yang nggak dokter ya insya Allah ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya, di like, di subscribe channelnya. Ya semoga ya kan rame gitu ya. Kalau Arigi ya, iya. Nggak tahu sih berkembang apa. Bismillah, semoga berkembang lah. Oke, kalau Arigi apa kabar nih? Baik ya. Puasa ya hari ini ya. Puasa ngomong kita. Jangan lah. Nggak mulai nih podcastnya nih. Nah, Kak Arigi, biasanya sebelum kita mulai ini emang kita biasanya ada lomba nyanyi dulu tes suara. Kak Arigi ya kalau ya. Enggak ya, bercanda ya. Jangan ya. Oke, kalau Kak Arigi, kan kalau Kak Arigi ini perwakilan dari Montessori School nih ya, Alif Montessori School ya. Sebelumnya terima kasih banget nih udah berkenan hadir nih di podcast ini nih. Yang nggak tahu ya ini dikasih apaan, pokoknya ya semoga berkenan hadir ya. Semoga suka ya, nyaman ya kesini ya. Nih itu Kebanggaan gue sama Kak Haikal nih. Oh bangga. Alhamdulillah loh ada yang bangga loh, biasanya enggak soalnya. Nggak tahu ya. Semoga bangga ya, semoga beneran bangga ya. Nggak gimmick di kamera gitu kan. Nih kalau lu hari gini kan dari Montessori nih. Sebenarnya apa tuh beda Alif Montessori sama Alif-Alif yang lain tuh apa? Kalau dari secara formalnya ya Kak, kalau secara formalitas sekolahnya, kalau AMS itu lebih ke sisi formalnya, jadi sama kayak setara dengan TK, setara dengan juga toddler atau kelas-kelas kindergarten. Tapi kalau misalkan untuk Alif School, dia kayak jatuhnya kayak TPA sih gitu. Jadi memang mengaji, lembaga mengaji, cuman yang anak-anaknya itu datang ke suatu tempat gitu. Nah kalau untuk Alif Pro-nya sendiri kan lebih ke mengaji tapi secara private. Jadi bisa guru yang datang ke rumahnya. Jadi sebenarnya perbedaannya di situ, tapi perbedaan paling besarnya adalah di formalitas sekolahnya. Jatuhnya kalau habis dari Montessori itu bisa langsung SD gitu. Iya. Bisa. Oh, mungkin ada Nggak mau ngulang. Oke. Oh kirain semulang. Nggak mau ya. Oh bisa. Emang umuran berapa? Montessori itu maksudnya dari range umur berapa? Sebenarnya dari 0 sampai No. dari 0, maksudnya dari sejak dalam kandungan. Oh. Bukan kalau kita Itu boleh sekolah. bahasa, bukan. Oh. Saya pendidikannya ya, pendidikan kan sekolah dong. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita mungkin pernah diajarin ya kenal mahdi lalahdi gitu. Nah jadi ada orang-orang tuh yang berpikiran bahwasanya metode-metodenya itu udah harus ada nih dari bahkan di persiapannya itu dari sebelum anak itu lahir betul. Nanti tapi kalau untuk Montessori sendiri sampai di umur 6. Tapi ada juga Montessori untuk bahkan SMA, SMP dan lain sebagainya, jenjang yang lain tuh ada. Oh nggak harus TK doang gitu ya? Emang ada ya? Baru tahu lagi. Bener baru tahu. Tapi sebelum kita lanjut gini, boleh dong kenalin dulu nih Kak Lulu sama Kak gini, masing-masing perkenalan diri dulu gitu kan. Banyak pasti nih belum, dari sahabat-sahabat Alif nih banyak yang belum tahu nih siapa ini dua orang ini nih tiba-tiba hadir nih.
gitu kan. Coba boleh dong dari Kak Riki dulu dah. Assalamualaikum semua, selamat hari Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rinda Fiansa. Saya sebagai direkris di Alif Montessori School. Rental Drug Bego atau gimana? Ya, boleh alumni mana gitu. Saya kebetulan saya lulusan dari UIN, sarjana pendidikan bahasa Arab. Oh, masya Allah. Dukung saya di, enggak gitu ya. Dukung saya di Alif Award 2024. Mantap, mantap. Promonya dari sekarang kan. Lanjut. Tapi 2024 masih tahun lalu loh. Tahun depan dong. Lanjut Kak dulu. Oke, halo semuanya, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Lulu sebagai head teacher di AMS atau Alif Montessori School di kelas 1 ini. Oh iya betul. Kalau lu alumni mana juga nih? Alumni dari pendidikan bahasa Arab juga sama di UIN. Oh sama, satu kelas. Kebetulan nggak satu kelas UIN. Satu generasi. Satu jurusan lah ya. Jurusan. Tapi ini kita langsung kita pembahasan nih ya. Apa namanya? Kalau lu sama Kak Riki nih, kenapa bisa tiba-tiba kecemplung di Montessori? Emang dulu sekolahnya Montessori apa gimana tuh? Ada juga. Oke, kebetulan waktu itu tuh case-nya saya lagi skripsi ya, lagi ongoing skripsi gitu, terus tadinya pengen cari part-time job as a preferred teacher gitu tadi. Emang aku juga, saya juga pribadi kayak love children gitu kan, maksudnya kayak sangat mencintai anak. Maksudnya dari Coba dijelasinnya apa sih tuh, bahaya tuh soalnya. maksudnya Suka lah ya, suka anak ya. mengajar anak gitu, suka mengajar anak. Jadi waktu itu emang pilihannya tadinya saya pengen daftar di Alif Ikro ini gitu kan. Ternyata waktu itu yang terbuka lowongan pengajarnya itu sebagai direktris di Alif Montessori School. Tadinya aku nggak tahu Montessori itu apa. Tapi semenjak daftar dan mengikuti pelatihannya, diplomanya gitu maksudnya, dan menemukan bahwasanya Montessori itu sangat berbeda gitu daripada yang sekolah lainnya gitu. Setelah itu kira-kira 2 minggu pelatihannya gitu. Itu aku baru tahu bahwasanya metode Montessori itu yang dimana menitik beratkan anak kepada kebebasan belajar. Terus kebebasan kemandirian anak. Jadi di situ emang aku sampai amazed aja sih, sebenarnya bisa nggak sih anak umur segitu tuh melakukan metode kurikulum tersebut gitu. Karena yang kita tahu di Indonesia kan anak manja ya, kayak umur 0 sampai 3 tahun dan 6 tahun tuh pasti kayak manja, misalnya kayak makan disuapin, kayak bermain harus ditemenin, kadang kalau bisa ditinggal nangis gitu kan. Ternyata di Montessori itu lebih kayak gitu, lebih menitik beratkan kepada kemandirian anak dan juga lebih menitik beratkan kepada kebebasan dalam belajarnya dia gitu. Hanya saja kita harus memiliki lingkungan belajar yang mensupportnya gitu. Keren sih Mas. Kalau lu nih gimana? Sama apa beda? Sama sih sebenarnya. Kurang lebihnya tuh sama ya. Cuman kayak Ada yang bedanya apa? case-nya bedanya tuh dulu aku sempat ngajar di anak-anak kayak SD sama yang lebih usianya lebih besar lah. Bapak-bapak. Lebih Apa nih usia lebih besar nih? SMP SD. Cuman kayaknya emang beda nih kalau misalkan di anak-anak juga kayak lebih challenging karena sebenarnya bukan kita yang ngajarin anak tapi kita tuh harus banyak belajar dari anak gitu. Nah, jadi kayak emang kayaknya lebih nyaman juga nih kalau ngajar di anak-anak yang usianya itu masih ke preschool gitu. Karena emang kita bisa istilahnya bisa ngebentuk nih gitu. Kalau misalkan udah di SD atau di SMP kan udah kebentuk duluan gitu. Jadi nge-shape-nya itu akan lebih enak
gitu. Jadi kayak oke, kita, dan kebetulan waktu awal-awal belum tahu nih awalnya kalau ternyata di sekolah AMS ini pakainya yang full Montessori, karena kan ada beberapa sekolah itu yang cuma adult Montessori, jadi nggak sepenuhnya Montessori. Nah sedangkan di AMS ini ternyata full benar-benar Montessori-nya semuanya itu dipakai gitu. Jadi itu lebih challenging lagi. Dan kenapa kok dari PBA gitu ya, misalnya dari bahasa Arab terus ke PAUD nih gitu, padahal biasanya kan yang ambil PAUD ya rakyat gitu, soalnya karena emang kebetulan di AMS itu ada juga kan Islamiknya, jadi yang memang dia junior level kita tuh dia di Islamiknya itu. Jadi makanya kayak sempet kira juga gimana caranya nih ngajarin anak-anak yang base-nya let's say Montessori ini tuh diambil dari Europe, dari Italia kan awalnya. Oh iya, Di Montessori-nya ini gitu. Pak Montessori itu ya. Bukan. Bukan masal ya. Kelihatan masal ini. Iya. Dari bukunya ini kan dari Itali nih, jadi kayak otomatis dengan semua culture Europe-nya dan semua kayak gitu tuh dipadankan nih dengan Islamic yang notabene Islam itu kan kental banget sama ketimuran nih, budaya ketimuran nih ya. Jadi kayak itu tuh very challenging sih. Jadi kayak memadukan yang kayak free-nya itu se-free apa sih kayak gitu, yang kita mix and match gitu, yang akhirnya kayak oke, kayaknya ini sangat interesting kalau bisa masuk di sini, dan akhirnya emang bikin lagi aja gitu. Iya. Tapi emang dulu si Bu Montessori itu panggil siapa? Kalau lu tahu? Maria. Bu Maria memilih. Maria, dokter. Yang pokok doang. Iya, sure. Tapi ini ya. Oke, lanjut serius lagi nih kita nih. Apa namanya? Tadi kan dibilangnya metode Montessori itu beda sama metode yang lain gitu ya. Kayak anak lebih mandiri. Sebenarnya apalagi perbedaan dari metode-metode lain? Montessori itu perbedaan Montessori sama metode-metode lain itu apalagi selain kayak lebih mandiri? Terus impact-nya itu apa? Apa anaknya cuma bisa jadi mandiri doang apa gimana tuh? Mungkin nanti boleh ditambahin juga ya sama Mister ya. Jadi kalau sebenarnya yang kita prepare itu adalah sebenarnya bukan kemandiriannya dulu, tapi memfasilitasi anak itu dengan lingkungan, pertama dengan lingkungan yang udah disiapkan, well prepared environment. Jadi anak-anak tuh memang kalau di kelas-kelas Montessori itu pasti ada yang namanya rak, dan kalau material pembelajaran itu biasanya kita sebutnya aparatus. Jadi di dalam kelas Montessori itu udah ada banyak banget materi-material dan yang disusun di rak-raknya, dan itu anak-anak tuh bebas milih. Jadi dari situ tuh itu yang salah satu yang kita sebut dengan well prepared environment. Jadi tapi bukan cuma dengan barang-barang aja gitu, tapi harus dengan Ini tuh apa? mestinya barang-barang yang Barang-barang aja, tapi dengan juga kayak orang-orangnya, orang dewasa yang di sekelilingnya gitu loh. Jadi benar-benar guru itu jadi fasilitatornya aja gitu. Jadi selebihnya anak yang eksplor. Jadi yang memang kita tumbuhkan di anak-anak itu adalah jiwa eksplorasinya mereka. Jadi jangan sampai anak itu belajar, kadang ada nih anak yang belajar matematika, pintar nih dia matematika, cuman kita nggak pernah tahu kalau ternyata dia tuh sebenarnya betul, malas sama matematika, kayak suatu yang menyeramkan kah, atau kayak kalau dia bisa nih kerjain sih bisa dikasih soal mau bisa 100 nilainya, tapi kayak dia ternyata malas atau kayak masih harus yang kayak ayo dong dicobain ngerjain ini sebenarnya sepertinya yang lain itu bisa. Nah tapi kalau di Montessori itu kita pengen anak-anak itu ya belajar memang karena mereka tuh suka belajar gitu, karena memang mereka yang ingin tahu dulu nih, baru gurunya yang mau kasih kamu pengen taunya ini ya, oke yuk kita belajar ini kayak gitu. Jadi salah satunya itu, nah itu yang nanti akan membuat anak itu akhirnya ya dia punya independence untuk belajar, dia tahu apa yang dia mau. Terus habis itu tapi bukan sebebas itu juga, tapi karena dia juga tahu batasannya. Jadi bebas tapi tetap ada batasannya. Jadi yang memang di Montessori itu child free. Jadi kita mengikuti keinginannya anak, tapi anak juga bisa batasannya. Dulu berapa batasan yang memang anak itu harus diajarkan sedini mungkin, dan konsistensi. Jadi dan dalam tahapan anak-anak berkembang itu pasti ada potensi yang anak itu misalkan kalau mungkin kita pernah dengar teorinya dari orang-orang
pendidikan gitu ya. Kalau ada guru dihadapkan sama gajah, sama monyet, sama ikan dan burung dan lain sebagainya, tapi dikasih soalnya satu nih, ujiannya suruh terbang ya, misalkan cuma burung doang. Nah, logikanya sama kayak gitu. Jadi di Montessori itu kita nggak pengen jadi guru yang cuma ngasih satu soal, karena potensi dalam diri anak-anak itu beda-beda gitu. Jadi nggak mungkin kita kasih satu gitu. Makanya let them be their self, biarin mereka tuh jadi kayak versinya mereka, tapi kita pupuk, kita kembangin kayak gitu. Salah satu gimana? Berarti ini dalam satu kelas itu tugas yang buat anak-anak itu tuh beda-beda gitu ya, peran kayak nggak ada yang sama sekali apa gimana? Iya, sebenarnya bukan tugas sih, lebih tepatnya kayak materi yang di dalam situ sudah mencakup menyeluruh dalam perkembangan mereka. Perkembangan anak itu kan ada yang namanya perkembangan kognitif anak, bahasa anak, sosial emosional anak, sensorial, spiritual, agamanya. Sama kalau yang paling berbeda itu yang namanya IPL. IPL itu dalam Montessori itu sangat berperan penting dalam perkembangan anak. Oh, IPL itu bahasa sederhananya apa? Exercise, practice, iya kegiatan. Iya gitu. Jadi kayak mulai dia melakukan sendok, memegang sendok, makan dengan touring gitu. Touring itu maksudnya kayak menuangkan. Ya dari situ tuh, maaf ya nih nggak tahu nih bahasa itu tuh. Menuangkan air. Ya jadi emang di dalam kelas itu sudah disediakan aparatus tadi. Jadi seluruhnya sudah disediakan. Ada kayak format untuk bahasa, format untuk math, format untuk sensorial, culture, dan biasanya ada IPL itu. Jadi semua untuk meningkatkan potensi tadi yang di dalam itu, potensi anak itu kita menyediakan seluruhnya supaya anak tidak bosan dalam belajar. Jadi kayak memang membebaskan ini, oke hari ini aku mau main math, is okay gitu. Mau main English dulu boleh, dan mengasah motoriknya dia dulu juga boleh. Oh jadi nggak ditentuin sama gurunya, anaknya yang nentuin. Itu maksudnya tadi. Nah betul. Jadi kita nggak menganggap itu tugas, dan bahkan kita juga nggak ada sama sekali yang namanya PR gitu tuh nggak ada. Ada, cuman memang yang itu yang sebenarnya agak challenging juga sih Kak. Kalau misalnya kita mau runut ya, dengan misalnya hari ini kita udah tahu kalau pemerintah itu juga sebenarnya nggak mewajibkan anak-anak TK tuh untuk bisa baca tulis gitu. Tapi kadang in real fact kalau anak-anak mau masuk SD nih harus bisa baca tulis ya. Iya, baca tulis, dan memang yang challenging dan memang harus kita sounding ke masyarakat luas tuh kayak gitu sih. Jadi kayak enggak loh, walaupun anak kita itu belum bisa baca, tapi mungkin mereka bisa hal yang lain gitu. Mereka belum bisa menulis, tapi dia bisa hal yang lain. Jadi jangan lihat tuh di satu itu aja. Jangan hanya menjudge anak kayak anak aku belum bisa baca tulis, tapi sebenarnya mereka lebih bisa kayak craftingnya lah, memegang lebih banyak kreativitinya, banyak kegiatan yang mereka sudah bisa gitu. Jadi memang di situ sih lebih. Tapi masih nanya tentang perbedaan. Kalau tadi kan metode lain, tapi bukannya TK kayak gitu juga? Oh enggak ya? That's good question sebenarnya, sama-sama juga. Jadi kalau di TK-TK itu sebenarnya hampir semua TK, karena fasenya anak-anak itu kan di 0 sampai 6 tahun itu memang sebenarnya yang kita build pertama kali adalah sensorinya. Jadi kayak diaktifasi nih potensi-potensi tadi dengan salah satunya yang memberikan sensori-sensorinya. Makanya tadi yang bilang kayak sensori motornya dulu, karena anak-anak itu sebelum mereka bisa nulis, let's say, mereka harus kuat dulu nih otot-otot tangannya, otot-otot matanya, koordinasi gerak mata dan makanya kayak ada sports gitu-gitu ya. Practical life. Jadi orang-orang tuh mungkin bilangnya kayak enak banget ya jadi guru TK main doang. Sebenarnya di dalam mainnya itulah yang sebenarnya sambil kita itu asah motoriknya, sambil kayak kita asah juga kayak emosionalnya, gimana sih anak-anak. Betul. Jadi anak-anak kan mungkin kayak nangis mulu ya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitunya tuh yang nangis mulunya itu kenapa? Jadi kita ajarin untuk mereka tuh kenal sama emosinya mereka. Hal-hal yang simple kayak gitu tuh yang sebenarnya yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, tapi yang justru itu yang pertama banget gitu.
di hal yang kayak gitu tuh biasanya yang sangat kita tekankan bedanya dengan sekolah-sekolah TK pada umumnya. Kalau Montessori itu kita yang secara material aparatus itu semuanya udah ada stage-nya. Jadi nggak langsung tiba-tiba misalkan habis dari sebelum anak bisa baca kita tuh percaya banget anak tuh harus misalkan mengenal dulu nih sounds-nya misalnya. Nah jadi dari sounds itu yang kita asah kita asah itu dengan materi-materi tertentu yang memang udah kita yang memang sudah disiapkan dan didesain oleh Ibu Maria Montessori tadi. Jadi memang bedanya itu di hal-hal yang seperti itu. Konsep utamanya ya kayak gitu. Tapi kalau secara alat-alat segala macam aparatus tadi tuh ada yang sama TK lain ada gitu kan? Ada beberapa itu yang sama kayak gitu, cuman memang prinsip-prinsipnya dan yang tadi kayak misalkan hal-hal yang kita terapkan dalam dan kita tanamkan di keseharian anak itu setelah yang mungkin jadi nilainya. Jadi mungkin kelihatannya sama, tapi kan nilai yang nggak terlihat gitu tuh yang kayak gitunya yang biasanya itu yang kemudian akan menjadikan identitas kan buat suatu lembaga. Mau menambahkan tadi kayak perbedaan antara Montessori sama TK gitu ya. Yang tadi dibilang kan Montessori itu lebih ke perkembangan individualnya yang kita jadi kayak kita nggak menyamaratakan di saat belajar itu misalkan di TK biasa mungkin hari ini mereka menggunting semua menggunting. Mereka tracing semua tracing. Padahal di saat itu misalnya ada yang remote, ada yang gitu. Nah itu dia, itulah perbedaan kayak Montessori itu lebih membebaskan. Hari ini dia mau apa yang mau diakses sama dia, potensi apa yang mau digali. Jadi kita sebagai direktris, kita bilangnya guru atau direktris presiden apa? Kita mengarahkan dia, oke hari ini kamu mau apa? Aku mau main vertikalan, mau mainnya apa? Mau menuang, kita harus tahu cara menuang yang baik gimana. Jatuhnya tuh guru itu bukan yang mengarahkan doang gitu ya, yang nuntun gitu ya, bukan yang nuntuin ini harus kayak gini, nggak kayak gitu kan? Jadi dari situ kayak kita tahu nih perkembangan individual si anak A dan B itu ternyata berbeda. Si A ternyata jauh lebih bisa math-nya atau language-nya. Si B ternyata lebih bisa kayak mereka lebih bisa dalam sensorinya dan motoriknya lebih firm gitu, lebih kuat. Ternyata kalau misalnya kita udah dari situ baru kita buat kayak assessment di mana kayak ternyata motorik dia sudah kuat yang dia sudah bisa menggrip pensil untuk menulis. Nah itu baru masuk ke dalam writing, reading gitu. Dari situlah kita tahu potensi-potensi. Ya oke. Jadi kalau misalkan dibilang perbedaannya ya mungkin itu poin-poin. Tapi ini nih timbul lagi pertanyaannya, Montessori itu menuntut anak untuk bisa suatu hal gitu apa enggak tuh? Misalkan contoh tadi ya matematika, terus ada apa lagi selain matematika? Bahasa gitu. Misalkan ada matematika sama bahasa. Ini anak nih lebih sukanya bahasa, matematika itu nggak suka. Misalkan gitu ya. Nah itu ada nggak Montessori itu untuk menuntut si anak ini pokoknya tetap harus bisa matematika juga? Enggak nuntut ya sebenarnya, cuman memang diarahkan. Jadi sebenarnya bahasanya itu gini perbedaannya. Kalau kita nuntut tuh kan kayak mungkin kok kamu nggak bisa sih ini, ayo dong belajar, pokoknya belajar terus jelasin atau apa pokoknya dikasih porsi tambahan yang lebih gitu. Iya maksudnya kayak buat nilai gitu kan. Kalau di sekolah-sekolah biasa kan kalau matematika nggak bisa, sejarah bisa, matematika 0 gitu kan. Nah kalau Montessori itu juga Pak, bagaimana? Kita itu karena tadi base-nya itu adalah kita nggak pernah minta anak, bukan kita yang meminta anak untuk belajar ini, tapi mengikuti dari inisiatif anaknya. Jadi kita membangkitkan kesadaran anak untuk belajar tadi. Jadinya memang misalkan nih anak ini sukanya matematika, akhirnya dia matematika terus nih, tapi bahasanya nggak sama sekali nih. Jadi adalah memang kita itu kayak kita coba yuk yang ini caranya kita tetap dikenalin tapi dengan soft dan tidak ada tuntutan tadi. Jadi kita sama sekali nggak kayak misalkan kalau di sekolah luar mungkin ada yang tetap Indian tuh ada nilainya B, ada nilainya A. Kita tuh kenapa nggak ada sama sekali? Karena
menurut kita nggak pakai parsial melihat itu anak secara parsial, tapi melihat anak itu secara holistik, secara menyeluruh gitu. Jadi memang mungkin pada tadi yang disampaikan kayak mungkin kelemahannya ada di bahasa, tapi itu tertutupi dengan matematika. Atau dia juga masih mau kok belajar bahasa walaupun mungkin memang stage-nya dia itu masih ada di tingkat A yang under gitu, misalnya masih di tahap yang pengenalannya itu, dan itu tuh takes long time, masih lama banget. Ini 5 bulan yang biasanya anak 3 bulan udah bisa, ini 5 bulan, 6 bulan, atau mungkin 1 tahun kok nggak bisa nih bacanya gitu. Nah, itu tetap kita asah, tapi kita nggak pernah judging. Jadi memang mungkin pernah dengar juga ya bahasanya kalau misalkan kita nge-push, jangan push anak, tapi anak itu akan, kalau kita ajarin terus dan itu konsisten, nanti mereka tuh akan sampai di fase itu ya dengan sendirinya gitu. Nggak perlu kita push terlalu keras, karena kalau kita push terlalu keras mungkin sama kayak misalkan Benyek gitu. iya, lebih ke kayak Peluk kue ya. ide itu sama kayak gelas ya. Kalau misalkan kayak gelas pecah, ya udah gitu, besok bisa beli lagi. Tapi kalau anaknya yang pecah nih, mimpi anaknya yang pecah, Bener banget kalau pecah. waduh, Bukan pecah itu. mentalnya ya, Oh, iya. mentalnya. Jadi kayak nggak selesai nih memperbaikinya, dan nggak bisa dibeli juga gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, tapi tetap diajarin aja. Tapi yang kadang bikin kayak gitu tuh ekspektasi orang dewasa di sekitarnya gitu. Jadi yang kadang bikin anak itu kayak, ini anak kok nakal, ini anak kok nggak bisa nih. Itu kan sebenarnya ekspektasi orang dewasa di lingkungan anak itu gitu. Dan lingkungan kita yang menciptakan itu gitu. Jadi let them be themselves gitu, tapi tetap kita arahkan dan kita asah terus, kita kasih fasilitas, kita fasilitasi dengan sebaik mungkin. Nah berarti itu keren banget ya, apa anak-anak Montessori itu kalau masuk Montessori masih usia awal-awal gitu ya, awal kehidupan gitu ya. Apa tuh namanya tuh biasanya tuh? Ya usia emasnya anak-anak lah ya. Itu tuh ya jadi bisa berkembang lebih cepat gak sih kalau kayak gitu? Tapi ntar dulu, apa namanya? Biasanya tuh berapa masanya tuh berapa lama kalau Montessori itu Masa. untuk TK-nya gitu ya? Kalau SD kan kita 6 tahun, SMP 3 tahun. Nah kalau Montessori Jadi salah satu spesialnya Montessori adalah Montessori itu jadi bedanya kayak dia bisa masuk kapan aja. Jadi kalau nggak ada, kalau misalkan tahun ajaran baru kita tuh nggak kenal istilah itu. Jadi anak tuh bisa masuk di Januari, Februari, Maret, serah mereka anytime. That's the reason kenapa anak-anak tuh bisa beda-beda nih. Ada yang di situ 2 tahun, ada yang ternyata baru masuk kayak gitu. Jadi memang beda-beda, dan satu kelas itu nggak sama. Kayak misalkan semua anak yang di sini 3 sampai 4 tahun aja kayak gitu. Nah enggak, jadi satu kelas itu di mixed age, dicampur, ada anak 4, ada anak umur 3, ada umur 6 kayak gitu. Jadi semuanya tuh di pokoknya batasnya kalau di Alif Montessori School sendiri sampai 6 tahun gitu. Ya, 3 sampai 6 tahun. masuknya usianya Oh, usianya. ya, karena dan sebenarnya kenapa mereka sampai 6 tahun, karena 6 tahun kan anak-anak udah harus gede kan, iya. kalau dari Indonesia ya gitu. Jadi bahkan sebelum 6 tahun ada yang udah keluar karena mau masuk ke SD. Sudah bisa aja kalau mereka nggak mau lanjutin sekolah SD mah bisa aja gitu. Di situ Apa terus enggak? jangan Oke. harus berkembang dong. Iya sih. Ya. Tapi tadi susahnya tuh gimana sebagai guru Alif? Oh, susahnya. Oke, jadi sebenarnya bukan lebih ke susah ya, tapi challenging mungkin ya. Challengingnya itu adalah yang kayak kita kan berdebat sama anak-anak yang mungkin mereka itu belum bisa mengutarakan pemikirannya mereka atau perasaannya mereka. Masih banyak yang suka nangis juga gitu ya. Jadi anak-anak itu karena kesusahan dalam membahasakan, jadi lebih ke perbuatan kan, perilaku yang mungkin kayak tadi nangis lah, pukul-pukul Ada yang biasa kayak gitu nggak? Enggak ya? anak atlet banget ya, gitu enggak gitu. Tapi Cuma nangis aja gitu ya? Nah, kayak gitu. Jadi memang anak-anak usia itu kan memang aktif-aktifnya. Jadi mungkin lebih ke tenaga kitanya, bukan cuma tenaga secara fisik. Oh capek mobilenya gitu ya, kemana-mananya. Lebih ke mengarahkannya itu bukan cuma fisik sih sebenarnya, tapi lebih ke emosi. Mental ya? Dan aku nggak kalau di dalam Montessori itu ada yang namanya, nanti mungkin teman-teman juga bisa baca ya,
kayak ada buku itu yang namanya Absolute Mind. Jadi kayak anak tadi yang menyerap tadi itu anak-anak tuh kayak guru. Ini kan kita anak-anak tuh ketemu sama kita 6 jam yang kalau di AMS kan anak-anak sekolah dari jam 9 sampai jam 2 gitu. Jadi selama itu anak-anak tuh melihat gimana cara kita kalau misalkan lagi sabarnya kita tuh kayak gimana, cara kita ngasih tahu itu kayak gimana. Bahkan kita ngasih tahu temannya nih, ngingetin nanti temannya itu menyerah dan akhirnya dia kalau bilangin temannya itu dengan gaya buruknya gitu. Jadi itu banget sih yang benar-benar kayak challenge kita, jangan sampai kita itu kalau misalkan lagi capek secara emosional itu jangan sampai negatif yang diserap sama anak gitu. Kalau misalnya kita marah ya kita dulu sama anak-anak kayak I'm so sorry, atau misalnya lagi merasa kayaknya kesel deh, kayaknya marah gitu enggak. Misalnya gitu take time dulu, ambil waktu kayak gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar role modelnya buat anak-anak loh kayak gitu. Jadi lebih ke challenging kayak gitu, dan itu untuk secara anak-anaknya ya. Dan kalau misalkan secara luarnya luar itu maksudnya kayak secara orang tua gitu. Dan itu biasanya yang kita challenging itu adalah gimana perspektif orang tua itu nggak semuanya sama, dan mungkin ada beberapa orang tua yang masih punya ekspektasi tadi kayak anakku tuh harus bisa baca ya miss gitu. Soalnya nanti 2 bulan lagi misalnya 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi anakku tuh mau masuk SD kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang pada saat sebenarnya di Montessori kan nggak ada target khusus nih gitu, dan kita nggak pernah push anak kayak gitu. Jadi mau memahamkan orang tua gitu. Jadi tapi insya Allah kayak gitu kita selalu open juga. Jadi kayak kita tetap sharing sama orang tua. Jadi anytime kalau orang tua memang merasa ada yang something wrong sama anaknya, misalkan Miss kok di sekolah dia bisa ya dibilangin sama gurunya, di rumah kok nggak bisa ya gitu, udah nggak bisa lagi nih Miss, saya udah nggak bisa lagi ngasih tahu dia nih gitu ya. Kita welcome banget untuk kayak punya parents talk sama orang tua, kayak kita punya meeting sama orang tua yang kita discuss segalanya. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi walaupun itu challenging tapi ya masih bisa solve juga insya Allah kayak gitu sih. Lebih ke challenge. Keren sih daripada waktu. Kalau alasannya sendiri kenapa masih bertahan di Alif School, Alif Montessori School? Ya. Alasannya itu adalah pertama tadi lagi, kedua karena memang kayak apa ya, bikin anak-anak itu kalau misalnya kita punya kue buat nanti masa depan ya, yang pertama kali harus kita bentuk ya dari kecilnya itu gitu. Jadi yang benar-benar kayak masih bikin mereka kenapa di AMS banget, kenapa nggak di sekolah yang lain kalau sama-sama ngajar anak kecil gitu ya. Karena kalau kan rasa banget dari yang awalnya kayak gimana yang masih 1-2 muridnya sampai yang sekarang mungkin pokoknya masih dari ngerintis ya. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh benar-benar rasa tuh gitu. Jadi dan itu juga yang jadi semangat terus sih kayak biar gimana caranya nih dengan hal yang kayak gini anak-anak itu tetap bisa ngerasain fasilitas dan keep touch sama gurunya itu bukan cuma feeling sebagai apa ya, perasaannya itu dapat gitu. Maksudnya perasaannya kan beda ya kalau kita ngajar sama satu anak gitu. Satu anak kan kita bisa fokus banget nih sama dia, tapi kalau ketika udah 15 anak misalnya itu kan kayak udah mulai kebagi, tapi gimana caranya supaya feelingnya anak itu enggak kebagi. Nah hal yang kayak gitu sih yang kayak karena udah nyatu duluan tuh jadi kayak susah banget juga sih buat lepas gitu. Jadi kadang kalau misalnya mau ngambil itu satu hari itu bukan kayak masalah izinnya tuh kayak aduh gimana ya nggak ketemu anak ini, kayak orang tua yang nggak pengen kelewat perkembangan gitu. Karena kan nggak bisa diulang lagi nih kayak gitu. Kayak sangat istimewa pokoknya. Ya kita tuh sebagai guru ya ketemu dia dari umur 3 tahun yang nggak bisa apa tuh yang paling nangis kayak pokoknya yang sampai dia bisa mandiri dan berkembang itu tuh satu kayak wah, kayak kebanggaan orang tua kepada anak. Aku bahkan saya sampai kayak pernah ngetes sama-sama, misalnya ada satu anak tuh yang tadinya kayak dia nangis dan pokoknya sangat Messi gitu, Messi, Lionel Messi. Sampai dia berkembang dan itu tuh membuat kayak aku tuh sangat kayak pernah kayak kita tatap
ya Allah, alhamdulillah kita anak ini udah bisa begini loh, alhamdulillah ini ada Itu loh yang disyukuri itu dan dinikmati sebagai guru Montessori itu. Jadi kayak bisa melihat perkembangan anak langsung kelihatan. Walaupun kita cuma direktris dan iya gitu. Keren banget sih. Orang tuh kalau Montessori ini, wah keren banget sih. Banyak ya yang tadi ini kita masih awam nih teman-teman nih, apa tentang Montessori itu apa gitu kan. Ternyata itu nama orang ya teman-teman ya. Madia Montessori ya dari Italia tadi benar ya. Italia itu yang cenderung sonal lagi kan ya. Ya, biasa teman ya. Oke teman-teman, apa banyak banget tadi yang bisa kita gali ini, apa ternyata keren gitu ya Montessori itu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kak Lulu, Kak Riki udah mau banget sharing-sharing di sini. Alhamdulillah banget, ternyata banyak yang bisa kita gali. Ini sih daging semua nih podcast nih. Mantap. Keren sih, apa dari pengalamannya, training segala macam, pengenalan Montessori kepada penonton atau pendengar podcast kita Guru ini, apa ya jelas sih. Ya, semoga makin tadi harapannya tuh terwujudkan semua ya. Ya pokoknya semoga terwujudkan. Oke, terima kasih banyak nih Kak Lulu, Kak Riki. Tadi banyak banget yang di sharingnya itu tuh. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang apalagi buat teman-teman yang nggak tahu tuh, yang masih awam Montessori itu apaan sih, maksudnya bedanya itu apa sama metode-metode lain. Ternyata Montessori kan tadi nama orang tuh ya, Bu. Ibu-ibu tuh ya, nama apa Bu Maria Montessori ya. Iya, dari Italia itu ibu-ibunya. Ya, emang orang Italia ya. Ya, ternyata banyak ya yang bermanfaat banget ternyata. Nggak tahu, pokoknya speechless nih, keren banget. Nggak tahu speechless emang nggak apa yang diomongin ya. Tapi ya semoga dari apa yang tadi diharapkan ya bisa diwujudkan gitu ya, baik dalam jangka waktu dekat atau dalam jangka waktu yang ya nggak lama ya. Oke teman-teman, buat guru-guru alif atau guru-guru di seluruh Indonesia yang ingin belajar bareng muridnya seperti kakak-kakak ini segala macam nih, tapi Montessori itu ada open recruitment juga nggak? Oh ada. Dan memang perlu waktu yang tadi lah, karena banyak prosesnya kan, dan udah yang pernah ngajar, jadi Ada tahapannya lagi ya. Yang pasti harus cinta anak. Nah teman-teman yang mau kepoin ke apa sih itu Alif Montessori School, nah, bisa di follow IG-nya Alif Montessori, ada IG ya. Nah bisa di follow IG-nya Alif Montessori nanti di, ya nggak tahu lah pokoknya di mana di layar sini ya. Oke teman-teman juga jangan lupa follow IG saya IKL. Yes. Oke teman-teman. Oh yang tadi untuk guru-guru Alif Ikro dan guru-guru Al-Quran se-Indonesia yang mau belajar bareng-bareng muridnya menggunakan materi-materi bingung nih hari ini mau ngajar apa segala macamnya, bisa akses di alifikro.id/tst. Nah itu situ udah kayak biasa tuh bisa registrasi dan gunain materinya sebaik mungkin. Insya Allah itu udah valid karena sudah di validasi sama bagian akademik Alifikro. Dan juga buat teman-teman guru Alifikro khususnya untuk yang mau ngecas energi mengajarnya, sharing-sharing segala macamnya, bisa datang di acara morning meeting yang diadakan oleh tim training center Alifikro. Dan juga buat teman-teman lagi nih yang mau belajar ningkatin skill bahasa Inggrisnya, bisa datang ke English Learning Space yang diadakan oleh tim training center Alifikro. Jadi hubungi aja itu admin-adminnya ya. Jangan hubungi saya nggak tahu itu cara. Ya pokoknya bisa hubungin itu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share, like videonya, dan subscribe channel Alifikro. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi buat Kak Lulu, Kak Riki. Iya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung sini. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Assalamualaikum.